Halo, kembali lagi di kelas Bunda Prima. Kali ini kita akan membahas satu topik yang penting untuk pendidikan anak kita dari rumah, yaitu bagaimana mengenalkan anak terhadap kehadiran Tuhan di dalam rumah kita. Nah, kenapa hal ini penting? Ya, anak-anak usia dini perlu sekali tahu bahwa di atas kehidupan mereka itu ada kuasa yang memimpin, yang berotoritas ya, yang mengendalikan, yang memproteksi, melindungi, memiliki kehidupan mereka. Tetapi bagi mereka juga hal ini cukup sulit karena sangat abstrak. Ya, anak-anak perlu tahu dan merasakan kasih Tuhan dan perlindungan Tuhan itu dari relasi dengan kita, orang tuanya, setiap hari. Maka perlu hal-hal yang kita harus pertimbangkan di dalam merawat hal ini agar anak-anak kita sejak dini dalam hidup mereka terbangun fondasi yang kuat mengenai siapa Tuhan itu yang sangat mengasihi mereka. Nah, hal pertama yang kita bisa pertimbangkan adalah menyatakan kehadiran Tuhan itu setiap waktu di dalam rumah kita. Nah, sudahkah sebelum ada anak-anak kita, Tuhan itu sudah hidup setiap waktu dalam diri kita, sehingga itu menjadi relasi yang natural sekali gitu kita dengan Tuhan. Kita bisa bercakap-cakap dengan Dia di mana saja, kita bisa bertanya, mengeluh, menangis, memohon, mencari, bergembira, happy bersama. Nah, sudahkah Tuhan menjadi bagian yang esensial dalam seluruh aktivitas kita setiap hari? Nah, salah satu contoh yang saya bisa bagikan adalah ketika anak saya kesulitan untuk buang air ya. Ketika dia kesulitan untuk buang air, biasanya kita para orang tua buru-buru untuk mencari cara kan, gimana ya ini caranya ya. Nah, alih-alih melakukan hal itu, kita bisa menolong mereka untuk datang kepada sumber sang penciptanya, yaitu Tuhan sendiri. Nah, suatu hari waktu saya datang sama dia sedang kesulitan untuk buang air, saya bisa bilang, Abraham, anak saya, tahu siapa yang menciptakan Abraham, yang menciptakan perut dan seluruh mekanisme tubuh Abraham? Iya, Tuhan. Nah, ketika ada yang keliru, kita tanya sama Tuhan. Kita bicara sama Tuhan. Tuhan, ada yang salah dengan perutku. Aku gak bisa buang air besar dengan lancar. Apa yang harus aku lakukan? Ya kan? Setelah kita tanya, saya berdoa buat dia. Tuhan beri kekuatan supaya Abraham melatih dirinya, supaya dia bisa berusaha lebih kuat lagi, sehingga kotoran dalam perutnya bisa dikeluarkan dengan tepat. Nah, setelah itu dia tahu bagaimana mendapatkan kekuatan gitu untuk dia mendorong kotorannya itu keluar dari tubuhnya gitu. Dan dia menjadi yakin bahwa pertolongan pertama adalah dari Tuhan, bukan dari obat-obatan atau dari yang lain. Kalau dari yang lain kita bisa bicara misalnya, kita sudah berdoa tapi kita harus datang ke dokter supaya Tuhan bisa merawat kita melalui obat-obatan yang diberikan oleh dokter. Nah, itu bisa juga menjadi momen yang baik untuk kita mengajar kepada mereka bahwa Tuhan punya helper, Tuhan punya pembantu-pembantu, Tuhan punya hamba-hambanya yang dipakai sama Tuhan untuk menolong kita manusia. Begitu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita membangun struktur dalam rumah itu dengan kuat sedini mungkin. Struktur ini akan membuat anak merasa aman ya. Kadang-kadang kita atau banyak kali orang tua berpikir bahwa ya sudahlah, anak kita anak kecil, biarin aja deh, dia mau apa-apa juga biarin. Tapi tidak bisa ya. Suatu hari saya membaca sebuah buku seorang narapidana dari sebuah tahanan. Dia mengatakan seperti ini, seandainya waktu saya kecil orang tua saya menghukum saya ketika saya bersalah, maka saya mungkin tidak akan ada di sini sekarang. Jadi bagi dia, ketidakamanannya pada dirinya sendiri itu muncul karena sejak kecil dia tidak pernah punya struktur yang jelas. Dia tidak pernah tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang boleh dilakukan kapan, dan mana yang tidak boleh dilakukan pada saat tertentu. Sehingga tanpa struktur itu hidupnya sangat kacau sekali. Nah, anak-anak mudah sekali dikacaukan ketika hidup mereka tidak terbiasa dengan struktur. Struktur yang paling utama yang bisa kita lakukan adalah membangun rutinitas dalam diri anak. Dan ini harus dilakukan secara konsisten sejak anak itu lahir sampai anak itu dewasa dan bisa menentukan dirinya sendiri begitu. Nah,
Kalau misalnya ada hal-hal yang terjadi di luar apa yang bisa dipikirkan dan itu mengganggu struktur atau mengganggu rutinitas, it's okay. Jadi rutinitas ini sifatnya tidak kaku, tetapi fleksibel begitu. Meskipun ada rutinitas, ketika ada sesuatu yang penting terjadi dan harus meniadakan satu dari struktur tersebut, kita bisa pakai itu sebagai bahan untuk diskusi dengan anak kita. Kenapa hari ini kita harus meniadakan tidur siang? Karena ayah dan ibu punya tugas, diberi mandat sama Tuhan untuk melakukan ini. Jadi kita harus melakukan perjalanan yang cukup jauh dan itu mungkin akan mengganggu waktu kamu tidur siang. Biasanya kamu harus tidur siang, hari ini mungkin kamu tidak tidur siang, tetapi ini hanya berlaku hari ini saja, dan seterusnya. Kita bisa menjadikan itu topik untuk diskusi dengan anak-anak kita. Anak-anak paham? Pasti ya, meskipun mereka tidak tahu dengan detail, tetapi mereka merekam pola ketika kita mempercayai mereka, ketika kita mengajak mereka bicara, itu semua direkam sama mereka, dan itu bagus sekali untuk pertumbuhan emosi mereka. Nah, selanjutnya ketika kita sudah membangun struktur, maka kita harus menerapkannya dengan kasih yang full. Ada banyak orang tua yang mengatakan, kenapa anak saya ketika saya disiplin dia membangkang justru? Karena dia belum merasakan kasih yang full, tapi sudah diberi disiplin. Nah, jangan sampai terbalik. Anak-anak akan taat sekali dengan disiplin atau dengan struktur, dan bagi mereka itu gampang sekali sebenarnya mengikuti struktur ketika mereka percaya bahwa caregivernya atau orang tuanya mengasihi mereka fully, total gitu. Jadi bangunlah kasih itu dengan total terlebih dahulu sebelum kita membangun yang lain-lainnya. Bagaimana caranya membangun kasih kita dengan total? Ya memberikan kebutuhan mereka sesuai dengan kebutuhan pertumbuhan mereka itu dengan tepat. Nah, wujud kasih yang bisa kita berikan kepada anak-anak kita itu seperti apa? Yaitu dengan cara memberikan kebutuhan-kebutuhan mereka dari kebutuhan dasar mereka ya, mulai dari makanan yang baik, gizi yang benar, yang menarik, yang mereka suka, tapi yang memperhatikan gizi juga ya. Kemudian pelukan, tatapan itu sangat penting sekali. Cara kita berbicara dengan mereka, nada suara kita waktu kita marah. Ya waktu kita marah itu kita sebenarnya punya kesempatan, kita punya 3 range suara ya, rendah, sedang, tinggi. Nah, kadang-kadang kalau kita marah emosi kita pakai range yang tinggi. Nah, itu jangan. Kita hanya punya 2 pilihan aja kalau bicara dengan anak, yaitu range yang tengah sama yang rendah. Ya, karena kalau tinggi itu nggak akan mereka terima dengan baik, mereka tidak akan bisa merecord itu dengan baik. Tetapi suara yang sedang seperti saya ngomong seperti ini ya, atau suara yang rendah yang menunjukkan empati, yang menunjukkan bahwa kita betul-betul peduli sama mereka. Nah, ketika kasih itu diberikan full total sama mereka, maka disiplin apapun yang kita berikan sama mereka, mereka akan percaya bahwa itu baik dan mereka akan ikuti, obey gitu ya. Oke. Nah, itu mengenai struktur, kemudian kasih, dan selanjutnya adalah mezbah doa. Nah, bagi sebagian orang menganggap mezbah doa ini hanya tradisi ya, tapi bagi saya secara pribadi ini adalah sebuah pengalaman yang sangat penting sekali, seperti mengajarkan anak kita makan itu 3 kali sehari gitu. Nah, waktu mereka besar, mereka akan otomatis kan, naturally mereka akan mencari makanan itu sebanyak 3 kali sehari karena mereka membutuhkan itu. Itu menjadi bagian dari kehidupan mereka. Sama juga dengan mezbah doa. Ketika kita melatih mereka untuk mengenal dan memaknai itu sejak awal, sejak sangat dini, tidak ada pilihan lain begitu. Mereka akan menghidupinya menjadi bagian dari hidup mereka setiap hari, setiap waktu gitu. Jadi izinkan anak itu terlibat dalam mezbah doa yang kita bangun setiap hari, setiap pagi atau setiap malam atau setiap siang. Kita tentukan waktu yang terbaik. Izinkan mereka untuk terlibat dalam mendengarkan, dalam memimpin, dalam menyanyi, dalam mungkin dengan tingkah mereka sendiri pada awalnya ya. Waktu awal-awal membangun mezbah doa, mungkin anak-anak masih bermain sendiri, masih belum bisa duduk tenang, tapi lama-lama dengan melihat, mengobservasi, kemudian merekam, bertanya, dan kemudian mengalami sendiri, mereka bisa menghayati dan memaknai. Jadi izinkan aja mereka masuk dalam proses itu dan mengerti siapa Tuhan yang kita sembah di dalam rumah kita yang begitu kita hormati.
Dan yang terakhir adalah standar performa. Nah, ini penting sekali. Ketika kita miss atau keliru dalam menentukan standar performa ini, maka anak-anak tidak akan belajar tentang siapa penciptanya. Tuhan sudah menciptakan anak-anak itu dengan sangat berharga, dengan keunikannya masing-masing ya. Dan kita tidak punya hak untuk merusak itu. Tapi kadang-kadang kita lakukan dengan cara mengukur anak-anak kita dengan ukuran-ukuran yang disiapkan oleh manusia. Prestasi, standar-standar akademik, ataupun yang diajukan oleh manusia untuk menyatakan mereka baik atau tidak secara penampilan mereka gitu ya. Tetapi kita tidak melakukan itu dan tidak menggunakan itu ya. Mungkin kita bisa menggunakan sebuah kalimat ini untuk mengingatkan kita seperti apa standar performa itu harus kita terapkan dalam keluarga kita ya. Ajari anak-anak kita supaya mereka tahu bahwa hidup mereka tidak tergantung apa yang mereka lakukan bagi Tuhan Yesus, tetapi apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan dalam hidup mereka itulah yang akan menolong mereka untuk berbuat benar. Nah, beberapa hal ini kita bisa latih, terapkan dalam kehidupan keluarga kita, dan menolong anak-anak kita untuk mengenal Tuhan Yesus yang hadir hidup di dalam rumah kita. Thank you. God bless you.